Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like dan nyalakan tombol notifikasi. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Parigi Motong, Sulawesi Tengah berangsur pulih usai kerusuhan yang melibatkan warga binaan dan petugas lapas pada Kamis petang kemarin. Satres Narkoba Polresta Barelang melakukan pemusnahan 107,444 kg sabu dari 2 pengungkapan kasus yang ditangani. 3 pelaku pembobolan 2 kafe di Kecamatan Bunguran Timur, Natuna, Kepulauan Riau berhasil diringkus kepolisian setempat. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News lengkapnya. Gubernur Kepri Ansar Ahmad telah menyerahkan 3 nama kandidat terbaik calon sekretaris daerah Provinsi Kepulauan Riau, sehingga penentuan nama terpilih sebagai Sekda Prof Kepri tinggal menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Penentuan sosok sebagai sekretaris daerah Provinsi Kepulauan Riau tinggal menanti keputusan pemerintah pusat. Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad mengaku pihaknya telah mengirimkan 3 nama kandidat terbaik sebagai sekretaris daerah Kepri. Menurutnya, 3 nama tersebut merupakan 3 nama dengan nilai tertinggi. Nama-namanya sudah diusulkan, 3 itu masih baru hasil keputusan. Tunggu aja nanti siapa yang kemarin calon itulah 3 itu. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ketiga nama tersebut ialah Jeffrey Dean, Adi Prihantara, dan Sardison. Hingga saat ini, belum ada rilis resmi dari panitia seleksi terkait ketiga nama tersebut. Sebelumnya, Ansar Ahmad menegaskan tidak boleh ada usaha melanggar hukum dalam pencalonan serta pemilihan Sekda Prof Kepri yang saat ini tengah berlangsung. Ansar mengatakan, jika dalam proses tahapan seleksi diketahui adanya pelanggaran aturan, maka ia mengancam akan melaporkan temuan tersebut kepada pihak berwajib. Bagi Ansar, latar belakang calon Sekda Prof Kepri tidak menjadi hal terpenting. Namun kriteria lain yang telah ditetapkan harus sesuai ketentuan dan mekanisme yang telah ditentukan dalam tahap seleksi. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Parigi Motong, Sulawesi Tengah berangsur pulih usai kerusuhan yang melibatkan warga binaan dan petugas lapas pada Kamis petang kemarin. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Parigi Motong, Sulawesi Tengah, ricuh. Sejumlah narapidana diketahui telah menguasai seluruh ruangan di Lapas Parigi pada kericuhan yang terjadi Kamis petang kemarin. Bahkan para tahanan juga telah melakukan tindakan anarkis, seperti melempari petugas lapas dengan batu dan beberapa botol kaca, merusak sejumlah fasilitas, dan mengancam membakar surat-surat penting. Namun pada pagi ini, kondisi Lembaga Pemasyarakatan Parigi Motong dilaporkan mulai kondusif. Keributan di dalam lapas tersebut diduga terjadi akibat adanya tindakan kekerasan beberapa oknum sipil kepada warga binaan. Tindakan kekerasan ini lantas menyulut kemarahan sejumlah narapidana lain. Sehingga untuk sementara waktu, kepemimpinan Lapas Parigi Motong diambil alih oleh Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah, Lilik Sujandi. Langkah ini dilakukan untuk pemulihan pasca kerusuhan. Sementara itu, sejumlah petugas yang diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap warga binaan juga akan diperiksa. Status para petugas tersebut juga telah dicabut dari Lapas Parigi Motong dan dipindahkan ke wilayah kerja Kanwil Sulawesi Tengah. Beberapa pegawai yang melakukan atau nanti dalam pemeriksaan berikutnya terbukti melakukan perilaku yang tidak semestinya sebagai petugas kepada warga binaan akan dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, nanti Pak Kapolres dengan tim. Dan malam ini juga mereka sudah saya nyatakan saya cabut dari Lapas Parigi dan saya tempatkan sebagai pegawai pada kantor wilayah. Dari Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Batam Kepulauan Riau, komoditas sayuran menjadi pemicu inflasi tertinggi. Pada September kemarin, indeks harga konsumen mengalami inflasi mencapai angka 0,33%. Indeks harga konsumen mengalami inflasi mencapai angka 0,33%. Kepala BPS Batam, Rahmat Iswanto mengatakan, angka inflasi bahkan mencapai 0,66% jika diakumulatif sejak Januari 2021. Menurutnya, angka itu dipicu dari sektor sayuran, seperti bayam dan sawi hijau. Rahmat mengatakan, di seluruh Indonesia, bahkan 34 kota mengalami inflasi, dan 56 kota mengalami deflasi. Rahmat juga mengatakan, jika dibandingkan inflasi bulan ke bulan, pada September 2021 ini, maka Batam menempati peringkat kelima tertinggi di Sumatera. Dan dengan curah hujan yang cukup tinggi di bulan lalu, bulan September, itu berbagai jenis sayur-sayuran itu mengalami kenaikan harga. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Satres Narkoba Polresta Barelang melakukan pemusnahan 107,444 kg sabu dari 2 pengungkapan kasus yang ditangani. Barang bukti narkotika jenis sabu dimusnahkan merupakan hasil tangkapan pada 5 September 2021 di perairan Pulau Putri dengan tersangka 5 orang. Kelimanya adalah AZA, RA, EA, HA, dan FOS dengan barang bukti 107,258 kg narkotika jenis sabu. Selain ratusan kilogram sabu itu, pihaknya juga melakukan pemusnahan terhadap barang bukti tangkapan pada pengungkapan kasus sabu yang diamankan di kawasan Harbor Bay, Batu Ampar. Dari pengungkapan itu, kepolisian mengamankan 1 orang tersangka berinisial HL dengan barang bukti sebanyak 1,035 kg. Lulik menyebutkan, total keseluruhan narkotika yang dimusnahkan sebanyak 107,444 kg narkotika jenis sabu. Dari pengungkapan yang dilakukan pihaknya, sebanyak 108,293 kg itu dapat diasumsikan mampu selamatkan 324.879 sampai 433.172 jiwa manusia. Penyelundupan narkotika untuk diinfokan kepada kita dan akan kita tindak lanjuti secara bersama-sama. Kami juga sudah bekerja sama dengan teman-teman Inkait lainnya seperti BC Kanwil maupun BC KPU Kota Batam, kemudian Inkait lainnya untuk sama-sama bahu-membahu menyatakan perang terhadap narkoba. Kasat Narkoba, Kompol Lulik Febiantara juga menambahkan, pemusnahan barang bukti merupakan hasil pengungkapan Satres Narkoba Polresta Barelang dan kerjasama dari Bea Cukai, BJ Kepri, dan kantor KPU Bea Cukai Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Everace menjadi kapal kontainer terbesar di dunia yang memiliki panjang hingga 400 meter dan memiliki bobot mencapai 235.000 ton. Kapal kontainer terbesar yang ada di dunia, dinamai Everace, tiba di Pelabuhan Colombo, Sri Lanka. Keberadaan kapal tersebut di Colombo untuk menurunkan kargo 1.600 TEU di Terminal Kontainer Internasional Colombo. Kapal tersebut berlayar di bawah bendera Panama dan memiliki panjang sekitar 400 meter, bobotnya mencapai 235.000 ton, dan mampu mengangkut kargo 23.992 TEU. Sementara hanya beberapa pelabuhan yang bisa dituju oleh Everace. Otoritas Pelabuhan Sri Lanka mengatakan, sedikitnya 24 pelabuhan di dunia yang memiliki kapasitas untuk menangani kapal sebesar itu. Sementara Pelabuhan Colombo merupakan satu-satunya pelabuhan yang dapat disinggahi yang berlokasi di Asia Selatan. Dari Colombo, Sri Lanka, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. 3 pelaku pembobolan 2 kafe di Kecamatan Bunguran Timur, Natuna, Kepulauan Riau berhasil diringkus kepolisian setempat. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menemukan 3 tabung gas dan 1 kompor gas lengkap dengan regulatornya. Kepolisian Resor Natuna, Kepulauan Riau
berhasil mengamankan 3 pemuda yang merupakan pelaku pembobolan 2 kafe di Kecamatan Bunguran Timur, Natuna. Ketiganya diketahui mencuri tabung dan kompor gas usai aksi pembobolan tersebut. Pelaku berinisial AR, AN, dan LN tak dapat berkutik. Para pelaku diringkus kepolisian di Indekos yang berlokasi tidak jauh dari 2 kafe sasarannya. Saat melancarkan aksinya, para tersangka diketahui menggunakan tang dan obeng untuk mencongkel jendela kafe. Menurut pengakuan tersangka, aksi tersebut telah berulang kali dilakukan. Tidak hanya mencuri kompor gas, para pelaku juga sempat menggasak pakaian di jemuran korban, serta mie instan dan telur untuk dikonsumsi. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan 3 tabung gas, kompor, regulator, dan pakaian. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Nah, ini berdasarkan hasil penyelidikan dari Satreskrim, ada dua kejadian yang telah mereka lakukan. Sehingga ini merupakan perbuatan yang berulang. Iya. Pak, uangnya nanti pas dijual barang-barangnya untuk apa, Pak? Berdasarkan dari hasil pemeriksaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang bersangkutan. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Pembangunan pompa hidram tengah diresmikan untuk mengairi areal persawahan di 2 desa di Tabanan, Bali. Sebagai rangkaian dari peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 TNI, Pangdam Udayana, Mayor Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, bersama Gubernur Bali, Wayan Koster, pada 7 Oktober meresmikan pembangunan pompa hidram yang difungsikan untuk mengairi areal persawahan di 2 desa di Kabupaten Tabanan, Bali, yakni Desa Tanggun Titi dan Desa Beraban, Kecamatan Selemadeg Timur, dengan luas 220 hektar. Langkah tersebut menjadi jawaban atas masalah kekeringan yang sering terjadi di 2 desa tersebut. Pemasangan pompa hidram diharapkan dapat menjadi percontohan untuk menyelesaikan persoalan kekeringan. Dari dulu sampai ini, kami sudah menyiapkan skema yang akan diterapkan mulai tahun 2022 supaya pertanian di Tabanan lalu sampai luntur tertangani dengan baik. Nah, selama ini kita sudah membuat dari itu sekitar 18 yang mata air naik yang dulu 18. Kodam 9 Udayana menyatakan, program itu akan terus digalakkan secara bertahap. Tidak hanya di Tabanan, namun juga di kabupaten lainnya di Pulau Dewata. Sehingga target Bali bebas dari kekeringan di tahun 2022 dapat tercapai. Dari Tabanan, Bali, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemeran bulan pada sinetron Gerhana, Dina Lorenza, menjadi pembicaraan publik usai terlihat salah tingkah ketika bertemu Ariel. Salah tingkah saat berada satu lokasi syuting bersama Ariel, Dina Lorenza menjadi pembicaraan publik. Kini, warganet sibuk menjodoh-jodohkan Dina Lorenza dengan vokalis band Noah tersebut. Momen itu terjadi ketika 3 personel Noah, yakni Ariel, David, dan Lukman, menjadi bintang tamu di kanal YouTube Dina Keke Windy. Beberapa kali momen salah tingkah Dina tertangkap kamera saat akan berbicara kepada Ariel. Dina sempat salah berbicara saat meminta Ariel menyanyikan sebuah lagu. Alih-alih berkata lirik, Dina justru mengatakan sekecup 2 kecup. Sontak saja, perkataan Dina membuat semua orang tertawa. Windy yang berada di sebelah Dina pun langsung menimpali, sementara Dina terlihat gugup. Tak lama berselang, akun Instagram resmi Dina Keke Windy mengunggah potret Ariel berpose bersama Dina. Unggahan tersebut mengundang reaksi netizen. Tak sedikit yang mendoakan agar mereka kelak berjodoh. Zuriat Agung Nugraha, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan Yunus selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.